Di video kali ini saya insya Allah akan membahas tentang cara berwudunya yang beser, orang yang beser atau orang itu dalam keadaan istihadah, ya, yang terkena penyakit seperti itulah. Di dalam kitab Sapina halaman 18 ini niat cara berwudunya orang yang kena darurat seperti beser atau orang yang uh, istihadah. Dalam kitab Sapina halaman 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana fid dharain wa ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sahibud darurati. Anapun utawi kang anduweni darurat kasalisil bauli kaya beser kencing ne wanahwihi lan saumpamane salisil baul iku palak tapihi maka orang nyukupaken hi ing salisil baul opo niyatu rob al hadasi niat ngilangaken hadas awi toharota atawa niat susuci anhu saking hadas li annal wudu'ahu kana satune wudune wong kang salisil baul iku mubihun kang den wenangaken la ropiun ora bisa ngilangaken. Adapun orang yang mempunyai penyakit atau darurat penyakit seperti orang tersebut punya penyakit beser terus kencing bentar-bentar batuk sedikit atau bersin sedikit atau sendawa sedikit dia keluar air pipis, naudzubillahi min dzalik ya Allah, sing dicegah lah. Atau orang tersebut istihadah terus keluar darah terus penyakit ya, darah penyakit wanahwi dan seumpamanya salisil baul ya, bebas seperti apa aja seperti penyakit itu, seperti salisil baul, seperti yang istihadah, wanita istihadah, maka niatnya orang yang seperti itu yang punya penyakit beser atau wanita yang mempunyai istihadah, maka itu tidak cukup niat menghilangkan hadas atau niat bersuci karena untuk atau bersuci dari hadas. Itu tidak cukup ya. Niat seperti itu orang yang punya penyakit salisil baul ya, seperti yang beser atau istihadah, wanita istihadah, maka tidak cukup berniat menghilangkan hadas, rob al hadasi, atau niat bersuci dari hadas. Itu tidak cukup. Karena kenapa orang yang istihadah atau orang yang orang yang beser tidak cukup untuk berniat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas? Karena orang yang beser itu li'annal wudu'ahu, karena sesungguhnya wudunya orang yang beser itu diperbolehkan ya, itu diperbolehkan, tidak ropiun, tidak bisa mengangkat atau tidak bisa menghilangkan hadas. Jadi seperti itu. Maka dari itu orang yang berwudunya terkena penyakit beser, maka itu niatnya nawaitul wudu'a, nawaitu gitu ya, listibahatis sholati, nawaitul istibahatas sholati gitu, nawaitu istibahatas sholati, untuk memperbolehkan sholat. Tidak bisa laroping, tidak bisa mengangkat hadas orang yang salisil baul itu, karena setiap
mau sholat dia itu keluar air kencingnya, maka tidak akan hilang-hilang hadasnya, seperti itu. Dan seperti itu juga orang yang istihadah. Istihadah tidak bisa hilang-hilang ya, darahnya dalam ketika bersolat. Maka dari itu sebelum kita berwudu, kita bagi orang yang terkena penyakit beser atau yang istihadah, kita sebisa mungkin jangan terkena celana ya. Kita sebelum ambil wudu bersih dulu ya, bersih dulu farji kita atau dakar kita. Kemudian kita cegah agar tidak terkena air kencing atau tidak terkena darah istihadah celana kita. Bisa juga pakai softtek, bisa juga pakai apa aja lah. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita wudhu kemudian langsung sholat. Jangan dinanti-nanti. Orang yang beser dan orang yang istihadah itu ketika mau sholat setelah wudhu langsung sholat, jangan dinanti-nanti ya, karena harus terus menerus orang yang istihadah dan orang yang beser itu. Wallahu a'lam bishawab.